Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Baik, anak-anak sholih sholihah sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya. Masya Allah, di tengah ulangan ini masih harus menyempatkan untuk belajar ya pada pekan kelima ini. Baik, semoga diberikan keberkahan ya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, insya Allah pada pertemuan ini kita akan belajar tentang garis dan sudut. Baik, kita mulai ya. Nah, slide-nya sudah tampil semua ya anak-anak sholih sekalian, sholihah juga. Nah, pada pertemuan ini kita akan belajar garis dan sudut ya di pekan kelima. Nah, kemudian sebelum itu apa? Ustadz membacakan adab-adab menuntut ilmunya terlebih dahulu. Walaupun pada pertemuan ini tidak ada kelas online ya, jadi hanya mendengarkan saja. Tetap Ustadz harus bacakan ya. Nah, adab-adab menuntut ilmunya. Yang pertama harus ikhlaskan niat. Pada siapa? Pada Allah Ta'ala ya. Jangan diniatkan untuk yang lain-lain. Kemudian harus bersungguh-sungguh, bersemangat. Adapun yang misalnya mengantuk, bisa ambil wudhu terlebih dahulu. Nah, ataupun misalnya ada yang haus, ada yang kurang konsentrasi, maka apa? Bisa sediakan air minum di dekatnya atau di sebelahnya ya, sehingga bisa minum ya. Baik. Kemudian yang terakhir adalah mengikat ilmu. Nah, adapun dalam mengikat ilmu, kita butuh apa? Alat tulis. Nah, maka sediakan alat tulis ya. Baik. Pada pertemuan ini kita akan belajar tentang garis dan sudut. Nah, ingatkah kamu apa yang dimaksud dengan sudut? Sudut adalah daerah yang dibatasi oleh dua sinar atau dua garis lurus. Baik. Membandingkan dua sudut. Bagaimana caranya? Nah, langkah-langkahnya ada beberapa ya. Yang pertama, kita bisa menggambarkan sudut pada kertas kosong ya. Kemudian, menggambarkan sudut lainnya pada kertas yang berbeda. Nah, kemudian, himpitkanlah kedua sudut tersebut. Artinya apa? Nah, sudut yang satu dan yang lainnya itu saling menindih ya. Kemudian yang terakhir yaitu membandingkannya. Sudut yang berada di dalam sudut yang lainnya artinya dia memiliki sudut yang lebih kecil ya. Baik, kita coba saja ya. Nah, yang pertama misalnya kita menggambarkan sudut tersebut sebagai sudut A ya. Kita anggap yang ini adalah sudut A. Kemudian kita menggambarkan lagi di kertas yang berbeda. Ini kita anggap sebagai sudut B. Baik, kita lanjut ya. Kemudian himpitkan kedua sudut tersebut. Artinya apa? Sudut yang lain itu saling tindih menindih ya, atau ditimpah. Baik. Nah, setelah kita gabungkan atau kita himpitkan, barulah kita bisa membandingkan antara sudut satu dan sudut yang lainnya. Yang pertama tadi kita sebut sebagai sudut apa? Sudut A ya. Kemudian sudut yang digambar kedua kita sebut sebagai sudut B. Nah, karena setelah dihimpitkan sudut B berada di dalam sudut A, sudut B berada di dalam sudut A, maka sudut B memiliki apa? Memiliki sudut yang lebih kecil ya, yang lebih kecil. Insya Allah mudah ya untuk materi yang ini. Untuk lebih mudahnya atau untuk prakteknya bisa dibuka bukunya ya. Nah, dibuka bukunya
halaman 33 di situ ada beberapa soal ya, dari A sampai E. Nah, itu bisa kita bandingkan antara sudut yang lain yang lain-lainnya ya. Antara sudut A ada 2 sudut yang sudut A itu ada 2 sudut untuk dibandingkan. Nah, caranya bagaimana? Bisa menimpa atau apa, dijiplak ya, bisa dijiplak kemudian ditaruh di kertas yang kosong sehingga bisa dibandingkan antara satu dan lainnya ya. Baik, itu bisa dikerjakan ya di rumah ya, untuk yang A, B, C, D, dan E, di halaman 33. Nah, untuk berikutnya, kita akan belajar tentang apa? Mengukur mengukur sudut. Bagaimana cara mengukur sudut? Nah, untuk mengukur sudut dapat menggunakan busur derajat. Ya, di sini anak-anak solihah sekalian, sudah pernah melihat busur derajat? Nah, kalau ada yang belum, di slide-nya itu ada sudut atau busur busur derajat ya. Nah nah, yang bagian setengah lingkaran ini ya, yang kita sebut dengan busur derajat. Kemudian, ini lebih besarnya ya, supaya lebih jelas ya. Nah, di busur derajat ini ada titik apa, titik pusatnya ya di sini ya. Titik pusat dari busurnya. Nah, gunanya apa? Gunanya nanti untuk mengukur mengukur sudutnya ya. Kemudian untuk mengukur sudut, yang pertama apa? Harus harus meletakkan busur ini ke garis yang ingin diukur ya. Nah, di dalam sudut itu terdapat apa tadi? Di awal Ustadznya bilang ada 2 garis lurus ya, atau 2 garis yang berbelok ya, ada 2 sinar ya. Nah, salah satu salah satu dari garis tersebut harus berhimpit ya dengan garis dari busurnya ini ya, garis bawah dari busurnya. Seperti yang Ustadz tanda ini ya, ini harus sejajar dengan salah satu dari garisnya ya. Baik, lebih mudahnya kita coba saja ya untuk soal di halaman 35. Ayo berlatih 2.2 ya, di situ ada sekitar 1 sampai 10 soal ya. Baik, sudah disiapkan semua busur derajatnya? Kalau sudah, kita mulai ya, untuk nomor 1 ya. Sip. Nah, nomor 1 seperti ini ya cara pengerjaannya ya. Cara pengerjaannya yaitu dengan meletakkan busur derajat ke atas apa, di atas sudutnya, sudut yang ingin diukur ya. Sip. Seperti yang Ustadz bilang tadi, garis bawah dari busurnya harus apa, harus berhimpit ya atau sejajar ya dengan garis yang diukur ya, salah satu garis yang akan diukur. Nah, untuk yang ini, untuk yang nomor 1, Ustadz ambil yang di bawah sini ya. Ini harus sejajar ya atau berhimpit ya. Sip. Kemudian, nah titiknya di sini, titik dari atau titik pusat dari busurnya juga harus diletakkan sesuai dengan persimpangan ya atau belokan dari sudut yang lainnya ya atau garis lainnya ya. Nah, setelah dia memiliki garis seperti ini ya, dia kan berbelok ke atas ini ya, dia berbelok ke atas. Nah, jadi bisa kita kita tarik titik di sini ya. Nah, titik di sini harus sesuai dengan titik pusat busur, supaya bisa mendapatkan hasil yang akurat ya. Kemudian setelah sesuai, bagaimana cara mengukurnya?
Cara mengukurnya dimulai dari 0 ya. Nah, kalaupun misalnya di sini ada 0, ada 180, di bagian dalamnya ada 0, kemudian di bagian luarnya ada 180, maka yang kita mulai adalah dari 0 ya, bukan dari 180. Begitupun sebaliknya, apabila di sisi kiri, itu bagian luarnya adalah 0 ya, kemudian bagian dalamnya 180. Nah, kalau dimulai dari kiri, maka ambil yang bagian luarnya. Tapi karena ini dimulai dari bagian dalam atau yang dimulai dari 0, maka kita mengukurnya dari sini ya, dari 0-nya ya. Nah, cara mengukurnya yaitu dengan apa? Dimulai dari sini, dari 0. Kemudian kita lihat di garis yang satunya ya. Di garis satunya itu menyentuh ke angka berapa. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa sudut dari nomor 1 adalah 120 derajat ya. Nah, jadi 120 derajat untuk nomor 1. Baik, anak-anak solihah sekalian bisa mencobanya ya. Sudah menemukan jawabannya? Ya, alhamdulillah kalau sudah menemukan. Yang belum, dicoba lagi ya. Jadi harus apa? Harus sesuai ya, 120 derajat. Kemudian kita coba lagi yang nomor 2 misalnya. Nah, nomor 2 sama ya. Kita lihat nomor 2 itu kita kasih titik di persimpangan atau belokannya dari 2 garis itu. Nah, titiknya kan di sini ya. Maka apa? Busurnya atau titik pusat busurnya harus berada di sini ya. Kemudian salah satu dari garis tersebut harus sejajar atau berimpit ya dengan garis busurnya ya yang bawah itu ya. Jadi harus berimpit ya. Nah, harus berimpit. Kemudian seperti yang Ustadz bilang tadi, dimulai dari angka 0 ya untuk mengukurnya. Yang dimulai dari angka 0 bukan 180. Kalau misalnya yang diukur di sebelahnya, maka tetap harus yang dimulai dari 0-nya ya. Nah, kemudian kita dapat mengukur sudut dari nomor 2 tersebut ya. Berapa sudutnya yang nomor 2? Benar ya, ada sudut 90 derajat ya. Nah, siapa yang sudah menemukan sudutnya nomor 2, 90 derajat? Baik. Jadi nomor 2 sudutnya sebesar 90 derajat ya. Mudah ya sampai sini ya. Bisa mengikuti. Tadi nomor 1 dan nomor 2 sudah dikerjakan ya. Kita lanjut ya untuk nomor yang berapa? Nomor 3 ya selanjutnya ya. Bentar ya. Disiapkan dulu. Baik. Sudah tampil semua ya slide-nya ya. Baik, jadi yang nomor 3 cara pengerjaannya sama seperti yang nomor 1 dan nomor 2. Nah, yang pertama, apa yang kita cari? Yang kita cari adalah titik persimpangan ya, atau titik beloknya, atau titik temu
antara dua garis ya yang membentuk sudut tersebut. Baik, contohnya yang nomor 3 ya. Nah, kita bisa lihat garis yang pertama, kemudian garis yang kedua. Nah, ini akan bertemu di sini ya. Maka bisa kita kasih titik ya di sini ya. Atau kita bisa menyebutnya titik belok atau titik titik temu ya, atau titik persimpangannya. Nah, terserah mau menyebutkannya seperti apa. Kemudian setelah itu apa? Kita kita tindih atau kita taruh di atasnya ya, busur busur derajat. Dari busur derajat yang kita taruh itu, titik yang kita kita temukan tadi ya, kita tentukan ya, itu harus berhimpit dengan apa? Berhimpit dengan titik pusat dari busur derajatnya. Nah, kita kita taruh busur derajatnya di sudut yang kita cari tadi. Kemudian apa? Harus berhimpit ya dengan titik pusat dari busur derajatnya. Kemudian salah satu dari garis tersebut harus berhimpit juga dengan garis garis nolnya ya, garis yang di bawah dari busur derajatnya. Ya. Nah, setelah berhimpit, maka kita apa? Bisa menentukan ya daripada sudutnya. Berapa sudutnya? Yang nomor 3. Dimulai dari mana? Dari yang 0 ya. Bukan yang 180, bukan. Bukan dari yang 180, tapi dimulai dari yang 0 ya. Kita mulai dari yang 0. Nah, maka kita bisa mengetahui sudut dari soal yang nomor 3. Berapa sudutnya? Baik, ya. Jadi untuk yang nomor 3 sudutnya berapa tadi? Iya, benar. 60 ya, 60 ya. Jadi yang nomor 3 sudutnya adalah 60 60 berapa? 60 derajat. Tanda atau bulatan bulatan atau lingkaran yang di atas itu. Nah, ini merupakan apa? Tanda derajat ya. Cara membacanya sebagai derajat. Adapun misalnya berapa? 80 misalnya, 80. Kemudian ada lingkaran di atasnya. Nah, ini cara membacanya apa? 80 80 apa? Derajat ya. 80 derajat. Seperti itu ya. Baik. Semua sudah menemukan jawabannya untuk nomor 3, 60 derajat? Alhamdulillah. Mudah ya untuk mencari apa? Sudut. Kalau gitu, kita lanjut ya ke nomor 4. Nah, nomor 4 sama seperti nomor 1, 2, dan 3. Kita cari titiknya. Kita cari titik dari pertemuan dua garis tersebut atau titik titik temunya atau bisa kita sebut titik beloknya, sama saja ya. Nah, garisnya itu dia seperti ini ya, garisnya. Ada dua garis ya, kemudian dia berbelok. Nah, kita bisa kasih titik di sini ya. Titik pertemuan ini harus berhimpit dengan apa? Titik harus berhimpit dengan titik apa? Titik pusat dari busur derajat. Dari busur derajat. Harus harus berhimpit ya dengan titik pusat busur derajatnya. Kemudian
salah satu dari garisnya harus juga berhimpit dengan garis busur derajatnya juga, atau di garis nolnya ya. Nah, kemudian barulah kita bisa menentukan sudut dari soal nomor 4. Seperti biasa, kita memulainya dari angka 0 ya. Kalau kita mengukurnya dari kanan, maka apa? Kita menghitungnya dari sudut yang ada di dalam. Kalau kita misalnya mengukurnya dari sebelah kiri, misalnya sudutnya kita ukur dari sebelah kiri, maka kita akan menghitung menggunakan sudut yang di luar, bagian luar dari busur derajatnya. Nah, karena ini kita memakai dari sisi kiri untuk menghitungnya, maka kita mulai ya dari nolnya ya. Kita mulai dari angka 0, yaitu dari sebelah kiri ya, karena memang kita ambil salah satu garisnya dari sisi yang sebelah sini ya. Nah, setelah itu barulah kita bisa menentukan besaran sudut dari soal yang nomor 4. Berapa sudutnya anak-anak soli-soliah sekalian? Iya, betul ya. Berapa tadi? 120 derajat. Nomor 4 jawabannya 120 derajat. Bukan yang 60 derajat ya. Bukan, karena kita memulainya dari yang mana? Yang 0. Baik, insya Allah pertemuan hari ini cuma sampai sini ya. Mudah ya dalam belajar apa? Apa yang kita pelajari hari ini? Garis dan sudut. Sangat mudah ya dalam membandingkan dua sudut, kemudian mengukur sudut. Insya Allah mudah. Nah, dalam mengukur sudut kita membutuhkan apa tadi? Busur derajat. Maka sediakan busur derajat ya anak-anak soli-solihah sekalian dalam mengukur sudut. Baik, insya Allah mudah. Nah, untuk latihan di rumah bisa dilanjutkan ya. Nomor 5 sampai nomor 10 ya di Ayo Berlatih 2.2. Halaman 35. Baik. Sampai sini pertemuannya. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Baik, kita akhiri ya bersama-sama ya dengan doa kafaratul majlis ya. Kita mulai bersama-sama. Bismillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baik, semoga anak-anak solih-solihah sekalian diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Kemudian diberikan kemudahan juga dalam menyelesaikan ulangan-ulangannya ya. Insya Allah mendapatkan nilai yang baik ya. Jangan mengincar apa? Jangan mengincar nilai yang tinggi. Incarlah yang nilai yang baik. Baik Ustaz, akhirnya ya pertemuan pada pekan ke-5 ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh,